Halo Sahabat Oprana, dengan saya Esta. Kita di channel Oprana ingin membahas topik-topik seputar bagaimana membuat tubuh yang sehat, pikiran yang bahagia, sehingga apa? Jiwa kita bersemangat. Di video ini, kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan seputar yoga. Kadang-kadang muncul pertanyaan, yoga yang bagus ya? Atau, yoga itu bagusnya apa sih untuk tubuh saya? Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin kita coba kembali ke dasar-dasar yoga atau yang biasa dikenal dengan filosofi yoga. Filosofi kesannya berat ya, males deh. Tapi coba deh kita bahas dengan cara yang ringan dan semoga mudah dimengerti. Filosofi yoga biasanya dikenal dengan 8 tangga yoga atau 8 limbs of yoga. Hingga akhir video ini diharapkan sahabat-sahabat Oprana akhirnya mengerti seberapa bagusnya sebenarnya yoga itu untuk kita. That's why, stay tuned. Oke, sekarang kita bahas 8 limbs of yoga, 8 tangga yoga, mulai dari yang pertama, yaitu adalah yamas. Yamas ini sebenarnya adalah guidance di mana kita sebaiknya tidak melakukan hal-hal tersebut terhadap lingkungan kita. Karena apa? Hal itu juga sebenarnya mencerminkan bagaimana kita. Yang pertama dari yamas adalah ahimsa, yaitu jangan menyakiti makhluk lain. Yang kedua dalam yamas adalah satya, atau jangan berbohong. Yang ketiga adalah asteya, jangan mencuri. Yang keempat adalah brahmacharya, yang artinya kita tidak berlebihan dalam menginginkan sesuatu. Jadi kita harus bisa menahan hawa nafsu. Yang kelima adalah aparigraha, atau jangan posesif. Yang kedua dalam 8 limbs of yoga adalah niyama. Hal ini adalah mencerminkan apa yang sebaiknya kita lakukan dan kita pikirkan untuk diri kita, sehingga akhirnya ini mencerminkan untuk lingkungan kita. Pertama adalah saucha. Bagaimana saat kita bisa berpikir itu dengan cara yang jernih. Kedua, santosa. Bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Ketiga, tapas. Bagaimana saat kita melakukan segala sesuatu itu dengan konsisten. Keempat, swadhyaya. Bagaimana kita harus selalu bisa berkontemplasi. Kelima, isvara pranidhana. Bagaimana kita harus bisa berserah diri dengan kekuatan alam semesta. Nah, yamas dan niyama ini sebenarnya adalah fundamental atau dasar-dasar dari 8 limbs of yoga ini. Jadi dari 10, masing-masing 5, yamas dan niyama merupakan lagi-lagi bagaimana kita bisa berpikir dan berperilaku. Tidak hanya pada diri sendiri, juga pada lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah asana. Asana atau pose-pose yoga. Nah, saya yakin hal-hal ini yang banyak diketahui oleh sahabat-sahabat Oprana. Karena apa? Banyak di sosial media. Tapi sayangnya kadang-kadang pose-pose itu yang ada di sosial media justru yang membuat kita jadi agak ragu ikutan yoga. Karena apa? Kadang-kadang kepala di bawah, kaki di atas, badan dilipet-lipet. Jadi kadang-kadang aduh saya mundur deh, nggak mau ikutan yoga, saya nggak bisa kayak begitu. Padahal mungkin kalau ada sahabat Oprana yang sudah pernah ikut yoga, pose yang savasana terakhir sebelum kita menutup yoga, itu pun pose yoga. Sebenarnya ada berapa sih asana yoga? Nah, yang paling umum dikenal orang dalam hatha yoga ada 84 asana dan nanti berbagai dengan variasinya. Tetapi Lord Shiva dulu sekali di India mengajarkan kurang lebih 8,4 juta asana. Sekarang yang keempat atau pranayama. Apa sih pranayama? Pranayama itu kan sebenarnya bernafas. Terus apa bedanya dengan pernafasan yang dilakukan sehari-hari dengan pranayama dalam yoga? Dalam yoga kita berlatih supaya kita bisa mengatur nafas kita dengan sadar. Pentingnya kesadaran adalah nafas dengan sadar merupakan langkah awal di mana kita bisa melakukan self-healing. Akan ada banyak sekali tekniknya. Nanti di channel Oprana ini, kita berusaha untuk mengajarkan beberapa teknik tersebut. Nah, untuk itu makanya like dulu video ini. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Sehingga selalu dapat update terbaru dari channel Oprana. Kita juga punya Instagram. Instagram kita adalah @o_prana_.
Sekarang kita masuk yang tangga kelima dalam 8 Limbs of Yoga. Apa itu? Pratyahara. Pratyahara adalah melatih bagaimana kita berfokus pada diri. Dalam seharian banyak sekali kan, pikiran kita juga kemana-mana, kesibukan kita banyak sekali. Ya, kita mendengar suara ini itu, ya enggak? Terus kita juga sibuk dengan hal ini, hal itu, bersamaan semuanya. Namun dalam pratyahara, kita berusaha dengan segala kesibukan kita, dengan segala emosi dan pikiran kita tetap bisa fokus kepada diri. Ini juga penting ke tahapan-tahapan dalam 8 Limbs of Yoga selanjutnya. Yang keenam, kita masuk pada dharana. Dharana ini apa? Dharana adalah kelanjutan dari pratyahara tadi, adalah sekarang fokus dan konsentrasi pada satu hal. Sekarang kita masuk ke tangga yang ketujuh, yaitu adalah dhyana. Dhyana ini apa? Tadi kita sudah fokus, kita sudah konsentrasi, nah akhirnya kita bisa masuk ke kondisi yang meditatif. Dalam kondisi meditatif, kita semakin bisa berkontemplasi, mengamati apa yang terjadi dalam diri, baik pikiran dan juga emosi kita. Sekarang kita masuk ke tangga yang ke-8, yaitu adalah samadhi. Samadhi ini merupakan kondisi di mana kita sudah menyatu dengan diri kita dan lingkungan sekitar, sehingga kita bisa hidup dengan lebih damai. Ini juga disebut dengan enlightenment, bliss, or just true happiness. Oke, nah dari samadhi ini atau union sebenarnya merupakan arti dari yoga itu sendiri, atau biasa dibilang dengan huge. Panjang ya dasar-dasar yoga ini, atau yang bisa dibilang dengan 8 Limbs of Yoga. Tapi saya berharap sahabat-sahabat Oprana akhirnya bisa benar-benar mengetahui bahwa yoga ini memang gunanya tidak hanya untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran. Begitu juga di channel Oprana, kita mau memberikan bahasan dan topik-topik seputar membuat tubuh yang sehat, pikiran yang bahagia, jadi jiwa kita bersemangat. Untuk itu, selalu stay tune di channel Oprana. Sampai nanti!